juga bisa terganggu gitu. Oleh karena itu dalam observasi ini saya mencoba melihat bagaimana komunikasi yang berlangsung di Wolupool, kafe yang di mana itu adalah milik saya pribadi dan dengan bagaimana struktur organisasinya, bagaimana instruksi yang diberikan ke karyawan, kemudian apakah pola komunikasi tersebut sudah efektif dan untuk mendukung kegiatan operasional atau belum. Dan, di sini saya, eee di sini saya akan menjelaskan, sedikit singkat dengan profil perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hingga hasil analisis dan kemudian kesimpulan serta sarannya. Nah, yang pertama yang, profil singkat dulu ya, saya awali dulu. Pertama saya akan menjelaskan mengenai profil singkat dari objek observasi saya, yaitu Wolupool Cafe, di mana Wolupool Cafe merupakan usaha yang bergerak di bidang hiburan dan kuliner, gitu. Berdasarkan hasil observasi, Wolupool berlokasi di Jalan Gunung Lawu, Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk informasi dan komunikasi dengan pelanggan, Wolupool juga menyediakan, kontak yang dapat dihubungi, serta menggunakan media sosial yaitu Instagram dan Facebook. Di sini sudah saya cantumkan, hal yang menarik dari Wolupool adalah bisnis yang tidak hanya mengandalkan aktivitas, operasional di lokasi, tapi juga memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari aktivitas pemasaran. Kalau kita lihat, karakteristik bisnis hiburan dan kuliner, menjadikan komunikasi cukup sangat penting. Jadi misalnya komunikasi dengan pelanggan diperlukan untuk memberikan informasi mengenai fasilitas, pelayanan, kemudian promosi, kemudian dan komunikasi internal juga diperlukan agar aktivitas di dalam usaha dapat berjalan sesuai dengan, pembagian tugas masing-masing. Dan, eee, sedangkan komunikasi eksternal, komunikasi dengan pelanggan melalui pelayanan langsung ataupun media sosial itu juga penting. Nah, dari dalam observasi ini, fokus utama saya itu melihat bagaimana komunikasi internal tersebut mendukung kegiatan operasional. Nah, selanjutnya dari struktur organisasinya, selanjutnya kita masuk ke bagian struktur organisasi. Berdasarkan hasil observasi, Wolupool memiliki organisasi yang relatif sederhana. Pada posisi paling atas terdapat, saya sendiri, Yuda, sebagai owner atau pemilik usaha, kemudian di bawahnya ada VI Ferrari, VIF ini sebagai manajer operasional, kemudian, karyawannya terdiri dari Bila sebagai kasir, Naya sebagai karyawan, dan Fitri sebagai penjaga biliar. Kemudian kita melihat struktur tersebut, sebenarnya kita kan struktur yang cukup umum untuk ditemukan pada bisnis ya, dengan skala tenaga kerja yang relatif tidak besar atau kecil ya. Pemilik atau saya berperan dalam menentukan keputusan utama dan keputusan strategis. Kemudian manajer operasional di sini, Vicky, memastikan kegiatan operasional berjalan lancar, sementara karyawan juga memiliki tugas masing-masing ya. Menurut saya struktur seperti ini memiliki keuntungan, karena, rantai komunikasi yang cukup relatif pendek. Jadi, ketika terdapat instruksi itu keputusan perlu segera dilaksanakan, dan informasinya itu tidak perlu melalui terlalu banyak tingkatan organisasi. Contohnya ketika saya memberikan, suatu keputusan terkait, kegiatan usaha, keputusan tersebut dapat diteruskan melalui Vicky sebagai manajer operasional kepada karyawan. Dengan demikian pembagian tugas dan tanggung jawab menjadi lebih mudah, namun struktur ini juga memiliki tantangan ya, karena jumlah orang yang tidak banyak, terkadang justru beberapa individu itu memiliki peran yang cukup besar dalam operasional itu. Nah, oleh sebab itu komunikasi menjadi sangat penting kan. Kemudian gambaran pola komunikasi ya selanjutnya. Berdasarkan hasil observasi, pola komunikasi yang ditemukan adalah komunikasi linear atau komunikasi searah ya, yang juga disebut top down communication. Maksudnya ya, kayak informasi dan instruksi itu, tergerak dari pihak pimpinan kepada karyawan. Kalau kita sederhanakan ya alurnya kayak owner, manajer operasional ke karyawan. Nah, dalam pola tersebut, memberikan, eee, apa, kegiatan operasional juga memiliki SOP yang telah ditentukan. Karyawan menerima arahan secara langsung, keputusan strategis yang ditentukan oleh pemiliknya,
Kemudian instruksi kerja berasal dari pimpinan dan pengawasan juga dilakukan dengan secara langsung oleh manajemen atau manajer. Nah, menurut saya pola ini cukup sesuai dengan kondisi walaupun. Kenapa? Karena juga, jumlah tenaga yang relatif kecil, kemudian kalau jumlah masih dikit itu komunikasinya nggak perlu terlalu kompleks gitu, justru bisa menghambat pengambilan keputusan gitu. Kemudian, dengan komunikasi yang langsung, ketika ada permasalahan di lapangan, pimpinan atau manajer itu dapat memberikan arahan dengan cepat gitu. Misalnya terdapat masalah dalam pelayanan gitu, terdapat, pekerjaan yang belum dilakukan atau terdapat perubahan instruksi operasional gitu kan. Informasi dapat langsung saja disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab. Nah, ada satu hal nih yang menurut saya juga dapat diperhatikan ini, komunikasi yang selalu satu arah itu dalam jangka panjang juga, membuat karyawan hanya berperan sebagai menerima instruksi. Nah, padahal karyawan merupakan pihak berinteraksi langsung dengan pelanggan, paling sering melihat kondisi, bahkan keluhan gitu kan. Artinya mereka sebenarnya memiliki informasi yang sangat penting gitu loh. Jadi menurut saya pola komunikasi top down itu tetap dapat dipertahankan, tetapi sebaiknya dilengkapi dengan komunikasi dua arah. Eee, Pemimpin tetap memberikan arahan dan karyawan juga akan menyampaikan laporan serta feedback, eee, dan memberikan ide gitu. Dengan demikian, komunikasi tidak berfungsi sebagai pemberi instruksi, tapi juga sarana dalam melakukan perbaikan gitu. Kemudian selanjutnya hasil analisa saya, poin pertamanya itu di usia dan stabilitas usaha ya. Jadi berdasarkan hasil observasi, walaupun ini sudah beroperasi hampir 2 tahun. Jadi, masa operasional tersebut menunjukkan bahwa usaha tersebut telah melewati fase awal dan, atau startup phase ya, mulai memasuki growth phase, fase kembang. Nah, menurut saya hal ini penting jika dikaitkan dengan business communication. Ketika sebuah bisnis masih berada di tahap awal, komunikasi biasanya sangat, bergantung pada pemilik. Kemudian ketika bisnis mulai berkembang, kebutuhan komunikasi juga semakin meningkat, tidak hanya mengandalkan informal gitu. Namun, di maaf, di ya di kemudian saya langsung saja, ke karena keterbatasan waktu, jadi nah, berdasarkan seluruh hasil observasi yang telah saya lakukan ya, dapat disimpulkan bahwa walaupun itu merupakan usaha di bidang hiburan, di penyewaan meja bilak, kemudian kuliner yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Nah, usaha ini telah beroperasi hampir 2 tahun dan memiliki struktur organisasi yang cukup jelas gitu. Struktur tersebut membantu kegiatan operasional yang berjalan dengan lebih teratur. Dari sisi komunikasi yang paling penting, walaupun itu menggunakan pola komunikasi linear atau searah dari pimpinan ke karyawan. Pola tersebut dinilai cukup efektif untuk kondisi organisasi yang saat ini. Kemudian selain komunikasi internal, walaupun juga memanfaatkan, sosial media seperti Instagram dan Facebook, sebagai sarana promosi memperluas jangkauan pasar dan menarik pelanggan. Jadi, kurang lebihnya saya simpulkan dengan satu kalimat, kekuatan komunikasi Wallpool saat ini terletak pada komunikasi yang sederhana, langsung dan sesuai dengan ukuran organisasinya. Nah, untuk sarannya, yang pertama mempertahankan pola komunikasi yang telah berjalan dengan baik, kemudian yang kedua, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan untuk menyampaikan ide. Penting karena komunikasi efektif bukan hanya tentang bagaimana pemimpin kan, nah yang ketiga itu meningkatkan aktivitas promosi juga. Jadi sebagai penutup, sesi dari ini adalah berbagai dokumentasi dan, eee tempat saat saya melakukan observasi ya. Jadi dari studi ini, saya pribadi melihat bahwa komunikasi yang sederhana sekalipun dapat menjadi efektif apabila sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi. Namun seiring berjalan dan berkembangnya bisnis, pola komunikasi juga pastinya ikut berkembang. Nah, karena pada akhirnya, bisnis yang berkembang bukan hanya membutuhkan lebih banyak pelanggan, tapi juga komunikasi yang lebih baik. Kemudian demikian presentasi hasil observasi bisnis komunikasi mengenai Wallpool Cafe yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.